Semua orang mengira dia adalah kegagalan total yang tidak punya peluang untuk menjadi hunter. Itu adalah hari paling membanggakan bagi setiap hunter yang lulus. Dan pemuda kita tidak terkecuali. Di Stadion Asosiasi Hunter, dia akhirnya berjalan ke atas panggung untuk menerima lisensi hunter yang sangat didambakannya, setelah secara resmi lulus sebagai hunter peringkat E. Pemuda ini penuh dengan ambisi, setelah bekerja keras setengah mati untuk mencapai titik ini. Soalnya, dia adalah seorang awakener peringkat rendah, yang berarti dia lahir ke dunia ini dengan bermain di mode sulit. Dia benar-benar harus belajar 2 kali lebih giat daripada awakener biasa hanya untuk menutupi kesenjangan yang disebabkan oleh peringkatnya yang biasa-biasa saja. Namun, ketekunannya belajar membantunya mengumpulkan begitu banyak pengetahuan tentang Dungeon dan monster sehingga saat ini dia berdiri di puncak teori, meninggalkan awakener paling berbakat sekalipun di belakangnya. Jadi, pada saat ini, dia merasakan kebanggaan yang mendalam. Akhirnya, dia diberikan hak istimewa untuk menjadi hunter sungguhan. Sayangnya, petugas yang dingin dan kasar yang membagikan sertifikat merusak segalanya. Pria sombong itu benar-benar merobek sertifikatnya menjadi 2, mengklaim bahwa menjadi hunter peringkat E itu tidak berguna. Hanul mungkin telah diberikan gelar tersebut, tetapi dia tidak bisa berfungsi sebagai hunter resmi dengan kedudukan yang begitu buruk. Semua pengetahuan teoretis dan taktis yang dimilikinya sama sekali tidak berarti jika dia tidak memiliki peringkat tinggi untuk mendukungnya. Sederhananya, semua usahanya selama ini hanyalah penggilingan, grind, yang sia-sia. Hancur oleh kenyataan ini, Hanul akhirnya menyerah pada impiannya memburu monster. Dia menarik diri ke dalam dunia game untuk mengalihkan perhatiannya. Namun bahkan setelah 7 tahun, dia tidak bisa sepenuhnya melepaskannya. Lagi pula, tanpa karir yang mapan, dia menjalani hidup tanpa tujuan. Tidak yakin bagaimana cara mencari nafkah yang layak. Saat ini, satu-satunya jalan ke depannya adalah bermain video game penuh waktu. Dia telah menjadi terobsesi dengan sebuah game bernama Monsters Block Monsters, yang juga disebut MBM. Seperti namanya, Anda melawan monster menggunakan monster lain. Dari spesies yang tak terhitung jumlahnya, pemain diberikan kebebasan untuk merekrut dan memanfaatkan potensi unit mereka guna memukul mundur gelombang musuh dalam game tower defense yang brutal ini. Di atas kertas, mekaniknya terdengar sederhana, tetapi kenyataannya sama sekali tidak. Jika Anda pernah memainkan sesuatu seperti Bloons TD5, maka Anda tahu apa yang saya maksud. Game ini menuntut strategi penempatan setingkat ilmu roket dan metode optimal untuk mendorong setiap unit hingga batas maksimalnya. Game ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan monster, tetapi progresnya sangat lambat. Bahkan jika Anda berhasil bekerja keras dan meningkatkan unit yang krusial bagi strategi Anda, level mereka akan tereset sepenuhnya jika mereka gugur dalam pertempuran. Permadeat, kematian permanen, sangat nyata di sini. Sama sekali tidak ada cara untuk memulihkan statistik monster yang telah mati. Meskipun mekanik yang tak kenal ampun ini membuat gameplay menjadi mendebarkan, hal itu juga mengundang banyak kebencian, sehingga mendapatkan reputasi sebagai game sampah yang bersejarah. Sebagai contoh, game ini secara harfiah memungkinkan Anda untuk menjatuhkan ogre bintang 3 yang agung hanya dengan menggunakan goblin bintang 1 jika strategi Anda sempurna. Namun, seperti kata pepatah, game sampah bagi satu orang adalah harta karun bagi orang lain. Hanul sebenarnya menghasilkan pendapatan yang layak dengan melakukan live streaming game ini karena pemikiran kritisnya yang tajam memungkinkannya untuk menang dengan mudah. Akibatnya, ia mendapatkan gelar veteran hardcore dalam komunitas tersebut. Monsters Block Monsters telah menjadi satu-satunya penyelamat hidupnya sejak karir hunternya hancur. Sayangnya, dia tidak akan bisa mengejar jalur ini lebih lama lagi, karena ini akan menjadi hari terakhirnya memainkan game tersebut. Bagaimanapun juga, pengembang game akan menutup servernya. Para pejuang papan ketik di internet mengejeknya, dan komunitas setianya bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mereka mengira dia pasti memiliki lisensi hunter yang sah, berasumsi bahwa bukan masalah besar jika dia kehilangan pekerjaan streamingnya. Realitas pahitnya adalah dia bukanlah seorang hunter yang bekerja, sebuah realisasi yang sangat menyengat. Namun, dia menahan diri untuk tidak mengungkapkan detail krusial ini secara publik. Menepis kecemasannya, dia memutuskan untuk bermain sepuas hati, mengingat ini adalah hari terakhirnya di server. Sebuah acara khusus sedang berlangsung di dalam game, yang dikenal sebagai The Wave, gelombang. Tujuannya sederhana, lindungi kastilmu dari gerombolan monster tak berujung yang keluar dari portal. Gelombang yang akan ditantang oleh veteran ini adalah yang ke-700, yang dijuluki wilayah yang belum terpetakan. Hingga saat ini, tidak ada yang cukup terampil atau beruntung untuk mencapai tonggak sejarah ini, membuat Hanul merasa bersemangat sekaligus cemas. Dia meluncurkan game dan sekawanan monster besar mulai muncul dari gerbang primordial. Saat gerombolan monster yang luar biasa itu menyerbu maju, dia mengerahkan pemanah level 100 miliknya untuk menipiskan barisan musuh. Namun, satu pemanah saja tidak cukup melawan kawanan itu dan berakhir dibantai. Itu adalah kerugian yang menghancurkan. Meski begitu, dia belum kehilangan harapan. Pasukan berikutnya yang maju adalah Ratu Succubus level 130 miliknya. Tragisnya, dia pun menjadi santapan anjing berkepala 3 yang sangat besar. Satu demi satu, dia kehilangan semua unit peringkat tingginya, akhirnya membuat pertahanannya benar-benar kosong. Tepat ketika semua harapan tampak hilang,
game tersebut memberikan kejutan besar. Menantang gelombang ke-700 untuk pertama kalinya telah memicu kondisi khusus, yang memungkinkan karakter bernama Saffron, penguasa, untuk terbangun dan melangkah ke medan perang. Saffron adalah seorang ksatria pedang berambut biru yang agung dengan gender yang tidak diketahui. Hanul terperangah oleh kejadian yang tak terduga ini. Biasanya, Saffron pada dasarnya adalah NPC. Mereka tidak seharusnya bergerak. Saat gerombolan monster menerjang maju, sosok rupawan yang ilahi ini berdiri tepat di atas gerbang kastil, benar-benar tidak gentar. Sambil menghunuskan pedangnya, Saffron mengayunkannya dengan keanggunan yang mematikan, meninggalkan jejak cahaya suci yang membelah monster-monster itu seolah-olah mereka sedang memainkan versi Fruit Ninja yang lebih ekstrim. Bahkan Hanul, yang telah memainkan game ini ribuan kali, benar-benar terpana oleh kekuatan murni karakter tersebut. Gelombang monster lainnya menyerbu ke arah mereka. Saffron melompat ke udara dan melepaskan kilatan cahaya misterius lainnya, menghancurkan barisan musuh. Mereka terus memukul mundur monster-monster itu sampai akhirnya yang tersisa hanyalah tumpukan mayat yang sangat banyak. Yang mengejutkan bagi pemuda kita, ini menandai penyelesaian resmi gelombang ke-700. Selama seluruh karir streamingnya, dia percaya bahwa Saffron tidak memiliki tujuan lain selain terlihat cantik di latar belakang. Tapi ini benar-benar gila. Saffron ini adalah Cheat yang nyata. Tiba-tiba, dia menyadari tidak ada penonton yang tersisa untuk merayakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Streamnya telah terputus, crash. Hanya menyisakan satu penonton di kolom obrolan. Penonton misterius ini mulai mengekspresikan rasa terima kasih yang mendalam atas upaya yang dilakukan Hanul untuk menaklukkan dunia tersebut. Komentator itu bersukacita, menyatakan bahwa berkat Hanul, mereka akhirnya akan bisa hidup dalam harmoni karena Hanul telah membantu membangunkan penguasa mereka. Hanel sama sekali tidak paham apa yang sedang dibicarakan orang ini. Segalanya menjadi semakin aneh ketika sebuah portal arkana tiba-tiba robek terbuka di kamarnya dan sebuah jendela sistem holografik muncul, mengungkapkan bahwa ia telah membangkitkan skill baru. Penyebutan skill baru tersebut memicu ingatan tentang guru-guru lamanya. Mereka dulu sering mengatakan bahwa meskipun para eranger umumnya tidak mampu bertahan di dalam Dungeon, beberapa orang yang beruntung terkadang membangkitkan skill tambahan di kemudian hari. Hal ini sangat jarang terjadi, itulah sebabnya fenomena ini dikenal sebagai reawakening, kebangkitan ulang. Menyadari bahwa ia telah diberi kesempatan kedua, Hanul memutuskan untuk memanfaatkan peluang ini. Ia benar-benar bersemangat untuk melakukan debut besarnya sebagai hunter sekali lagi. Namun, terlepas dari kebangkitan ulangnya, jendela status utamanya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan, detail yang membuatnya sangat penasaran. Harapannya pulih kembali ketika notifikasi sekunder muncul, memberinya akses ke detail skill barunya. Ringkasan tersebut menyajikan dua pilihan. Ia bisa melakukan kesepakatan dengan sang penguasa, deal with the Saffron, atau bercakap-cakap dengan sang penguasa, converse with the Saffron. Karena tidak tahu apa arti dari keduanya, ia memilih secara buta. Ia memilih kesepakatan dengan sang penguasa. Namun, tepat sebelum skill tersebut aktif, peringatan merah yang berkedip memperingatkannya bahwa ia kekurangan tujuan, goal, yang diperlukan untuk memicu kondisi tersebut. Hanul merasa sangat kesal. Tepat ketika ia mengira sudah selangkah lebih dekat dengan mimpinya, ia justru terlempar dua langkah ke belakang. Cahaya lembut dari monitornya memercikan ide lain. Ia memutuskan untuk menginterogasi satu-satunya penonton yang mengocehkan omong kosong samar tadi. Segera setelah ia menyalakan kembali streamnya, penonton tersebut langsung muncul kembali secara daring. Demi kesederhanaan, mari kita sebut pria misterius ini sebagai penonton satu. Setelah mengunci siaran untuk memastikan obrolan tetap bersifat satu lawan satu, Hanul melontarkan pertanyaan-pertanyaan mendesak yang sangat butuh ia ketahui jawabannya. Karena pengguna ini muncul di saat yang tepat ketika kebangkitan ulangnya terpicu, Hanul yakin mereka memegang jawabannya. Tanpa basa-basi, ia langsung bertanya kepada penonton satu apakah mereka tahu sesuatu tentang kebangkitan ulangnya. Yang mengejutkan, penonton itu mengonfirmasinya. Hanul selalu tahu bahwa kebangkitan adalah fenomena yang sepenuhnya di luar kendali manusia. Mungkinkah entitas di sisi lain layar itu bertanggung jawab membantunya bangkit kembali? Ia menindaklanjuti dengan bertanya mengapa peristiwa mendadak ini terjadi. Lagi pula, mengapa makhluk tak dikenal mau repot-repot ikut campur hanya untuk memberikan kesempatan kedua kepada seorang gamer yang sudah habis masanya? Entitas misterius itu hanya menjawab bahwa sang penguasa telah memilihnya, dan hanya itu saja. Adapun alasan mengapa sang penguasa memberikan bantuan besar ini, itu semata-mata karena Hanul adalah katalis yang membangkitkan tuan mereka pada awalnya. Entitas itu meyakinkannya bahwa awan kebingungan tebal yang saat ini mengaburkan pikirannya akan menghilang secara alami seiring berjalannya waktu. Mengenai skill yang baru diberikan, Hanul harus menganggapnya sebagai tanda terima kasih yang mendalam dari tuan mereka. Hanul menghentikan interogasi dan sekarang benar-benar fokus mencari tahu cara menggunakan hadiah baru ini. Skill berjudul, Percakapan dengan Sang Penguasa, memiliki waktu tunggu, cooldown, yang berarti ia harus menunggu sebelum mengaktifkannya. Ia menerima hal itu, tetapi ia menuntut untuk tahu mengapa skill lainnya saat ini terkunci di balik sistem berbayar, paywall. Entitas misterius itu tiba-tiba menyadari kelalaiannya dan segera memperbaiki kesalahan tersebut dengan langsung menyetorkan 50 gold ke dalam dompet sistem Hanul. Sekarang, dengan mata uang yang diperlukan sudah di tangan,
Hanul akhirnya bisa menguji keterampilannya sepuas hati dan menyusun kepingan teka-teki itu sesuai kecepatannya sendiri. Dengan tugas yang telah terpenuhi, entitas itu berpamitan dan keluar dari stream. Hanul benar-benar bingung. Ia bahkan mencoba mencubit dirinya sendiri hanya untuk memastikan ia tidak terjebak dalam mimpi hiperrealistis yang konyol. Terlepas dari itu, satu hal yang pasti, kebangkitan ulang ini bukan sekadar kebetulan acak. Entitas misterius yang dikenal sebagai Sang Penguasa, The Lord, berada langsung di baliknya. Tiba-tiba, notifikasi sistem berbunyi, memberitahunya tentang setoran 50 gold. Mata uang yang baru didapat ini akhirnya memungkinkannya untuk mengaktifkan skill Deal with the Saffron. Seketika, sebuah etalase digital masif muncul tepat di depannya, menampilkan daftar panjang monster yang tersedia untuk dibeli. Melihat dompetnya, satu-satunya unit yang mampu ia beli saat ini dengan 50 goldnya yang sedikit adalah Slave Goblin, Goblin Budak. Segala sesuatu yang lain harganya sangat mahal. Karakter termahal dalam daftar tersebut adalah Sang Penguasa itu sendiri, dengan harga yang mencapai 11 digit, deretan angka yang sangat panjang hingga membuat kepalanya sakit hanya dengan melihatnya. Tentu saja, pemuda kita ingin menambahkannya ke dalam jajaran pasukannya, tetapi biayanya sangat mencengangkan. Namun, bukan skill itu sendiri yang membuatnya terpesona, melainkan fakta bahwa jendela sistem ini terlihat identik dengan jendela dalam permainannya. Proyeksi holografi kecil dari monster yang berputar di samping label harga mereka hampir merupakan replika 1:1 dari monster-monster di Block Monsters, dengan hanya sedikit perbedaan halus. Karena mekanisme permainan memungkinkannya untuk memanggil unit yang ia miliki, Hanul menyimpulkan bahwa hal itu seharusnya bekerja dengan cara yang sama di dunia nyata. Seringai sombong muncul di wajahnya. Ia tidak perlu kuat secara fisik untuk menjadi hunter tingkat atas. Ia cukup membiarkan makhluk panggilannya yang melakukan pekerjaan berat. Berbicara soal emas, sebuah kesadaran menghampirinya. Dalam MBM, pemain punya dua cara untuk mengisi kantong mereka, menyelesaikan dungeon atau berburu monster dan menjual jarahannya. Menerapkan mekanisme permainan itu ke dunia nyata, ia menyimpulkan bahwa ia perlu membantai beberapa monster untuk bertani emas yang ia butuhkan. Namun, masalah utamanya adalah statistik fisiknya saat ini berada di titik terendah, terlalu rendah bahkan untuk berburu slime tingkat paling bawah, apalagi sesuatu yang berbahaya. Tanpa pilihan lain, ia mengonfirmasi transaksi untuk Slave Goblin. Sebuah bola biru menyerupai Pokeball yang berisi Slave Goblinnya terwujud dalam realitas. Adegan beralih ke gedung asosiasi hunter yang ramai. Hanul ada di sini untuk secara resmi mendaftarkan dirinya sebagai hunter solo peringkat E. Setelah resepsionis menarik catatan barunya, ia menemukan 4 pekerjaan yang tersedia yang cocok untuk pemula di levelnya. Hanul membandingkan pilihan tersebut dengan hati-hati dan dengan sengaja memilih salah satu yang tampaknya paling tidak cocok dengan kemampuan fisik marginalnya, sebuah misi pembasmian goblin di sebuah desa terpencil di balik pegunungan. Petugas itu dengan cepat memperingatkannya bahwa area yang ditentukan benar-benar di luar jangkauan dukungan darurat. Jika situasi memburuk, ia akan sepenuhnya sendirian. Tapi itulah yang diinginkan pemuda kita. Hal terakhir yang ia butuhkan saat ini adalah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sambil merasakan sedikit rasa kasihan pada seseorang yang begitu muda yang berpotensi membuang nyawanya, petugas itu memperbarui statusnya. Setelah verifikasi biometrik, proses pendaftaran selesai dan petugas berjanji untuk mengirimkan detail misi yang relevan melalui pesan singkat. Hanul diizinkan untuk dikerahkan dan praktis bersemangat menyambut debutnya. Setelah akhirnya tiba di desa terpencil, klien yang mengeluarkan komisi tersebut berlari keluar untuk menemuinya. Pria tua itu sangat bersyukur bahwa seorang hunter pemberani benar-benar menerima permintaannya. Lagi pula, sangat sedikit awakener yang mau sukarela melakukan perjalanan sejauh ini untuk bayaran yang menyedihkan. Meski begitu, sang tetua tampak skeptis bahwa bocah kurus seperti Hanul bisa menangani makhluk-makhluk jahat itu sendirian. Ia benar-benar mengkhawatirkan keselamatan pemuda kita. Menghargai ketulusan orang tua itu, Hanul memberikan senyum percaya diri dan meyakinkannya bahwa ia tidak akan membiarkan makhluk-makhluk keji itu mengotori desa lagi. Menjelajah jauh ke dalam hutan tempat sarang goblin seharusnya berada, Hanul menemukan pemandangan yang agak tak terduga. Alih-alih bertindak seperti makhluk berantakan yang didorong oleh insting liar, kelompok goblin ini justru sedang bersantai di tepi sungai, minum air seperti manusia biasa. Mengesampingkan keanehan itu, Hanul membuka inventarisnya dan mengeluarkan familiar barunya, yang saat ini sedang beristirahat dalam bentuk gumpalan biru. Menyalurkan jiwa pelatih Pokemon dalam dirinya, ia melemparkan bola biru itu dengan kecepatan kilat ke arah makhluk-makhluk tersebut. Bola itu mendarat tepat di depan para goblin yang kebingungan. Selama 10 detik, sama sekali tidak ada yang terjadi. Hanul mendapati dirinya dalam masalah besar. Bolanya tampaknya gagal dikerahkan. Menyadari manusia yang berdiri di depan mereka adalah ancaman, para goblin itu seketika mengeluarkan cakar tajam mereka dan memperpendek jarak, siap untuk mencabik-cabiknya. Mengetahui ia tidak punya pilihan lain, Hanul menguatkan diri untuk bertarung dengan tangan kosong. Bukannya melarikan diri, ia mengepalkan tangannya, siap melancarkan pukulan balasan yang nekat. Namun, tepat saat ancaman hijau itu akan menancapkan cakarnya ke arahnya, sistem akhirnya terpicu. Summon goblinnya muncul dengan ledakan yang keren, terwujud dari udara tipis dan secara brutal memukul mundur monster musuh dengan gada besar.
Melihat summonnya dari dekat membuat sesuatu berdentang di otak Hanul. Ketika ia pertama kali mulai melakukan streaming MBM, monster pertama yang ia peroleh adalah Slave Goblin standar. Seiring waktu, ia telah melengkapi pelayan rendah itu dengan item tingkat dewa, mengevolusi makhluk tingkat sampah itu menjadi cat mutlak yang mampu menyelesaikan 100 gelombang monster ganas sendirian tanpa bantuan. Ia telah menamai goblin itu Gono. Melihat statistik familiar tersebut, menjadi sangat jelas bahwa makhluk ini menggunakan perlengkapan peringkat kelas atas yang sama dengan yang telah Hanul perjuangkan dengan susah payah. Ini memperkuat keyakinannya bahwa ini adalah Gono miliknya yang dihidupkan kembali. Gono mengamuk habis-habisan, benar-benar merobek 2 goblin barisan depan anggota demi anggota tubuhnya. Goblin ketiga dan terakhir, menggunakan sisa-sisa sel otaknya yang terakhir, berbalik dan lari ke arah berlawanan. Sayangnya bagi monster yang melarikan diri itu, Gono dilengkapi dengan sepatu Ravenous Wingbeat, bergerak seperti kilatan petir. Sang familiar melesat melintasi lapangan dan membelah goblin terakhir menjadi potongan-potongan sebelum ia sempat berteriak. Hanul berdiri terpaku dengan rahang yang nyaris menyentuh lantai. Ia tidak pernah benar-benar menyadari betapa mengerikannya kekuatan Gono dalam pengaturan yang realistis. Dengan ancaman yang telah dinetralkan, familiar yang berlumuran darah itu trotoar kembali ke tuannya, menunjukkan wajah anak anjing yang sangat lucu saat ia mendesak untuk dielus kepalanya sebagai penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Sekali lagi, Hanul terdiam. Ia tidak pernah menyangka akan mengalami sisi manis dari kepribadian monster. Sistem berbunyi, memberitahunya bahwa tingkat kasih sayang Gono saat ini berada di angka 20 dari 100. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mencapai kasih sayang maksimal akan membuka skill baru. Gamer yang biasanya pragmatis, yang sebelumnya ragu-ragu bahkan untuk menyentuh summonnya, segera berlutut dan memeluk goblin itu seolah-olah ia adalah saudara laki-lakinya yang telah lama hilang. Kembali ke agenda utama, Hanul menyadari masalah mencolok. Mayat-mayat itu tidak menjatuhkan satupun jarahan. Bagaimana ia bisa bertani emas? Untungnya, Gono sudah mengetahuinya. Familiar itu melompat dari mayat ke mayat, menghujamkan tangannya ke dada mereka untuk memanen esensi kehidupan mereka, yang berbentuk batu mana yang bersinar redup. Sebuah portal energi biru arkana muncul di dekatnya dan Gono dengan santai melemparkan batu-batu itu ke dalam. Sebagai imbalan atas 3 inti tingkat rendah tersebut, kastil ilusi sang penguasa langsung menyetorkan 30 gold ke dalam akun Hanul. Semuanya masuk akal sekarang. Bukannya monster menjatuhkan koin fisik, ia harus mengekstrak batu mana mereka dan menukarnya melalui sistem. Hanul menghujani Gono dengan lebih banyak kasih sayang karena telah memahami mekanismenya begitu cepat. Sekarang setelah emas diamankan, ia bersiap untuk mengumpulkan bukti fisik penyelesaian misi untuk asosiasi. Namun sepertinya ketiga goblin itu hanyalah hidangan pembuka. Keributan hebat yang tiba-tiba meletus dari kedalaman hutan, menuntut perhatian mereka. Dengan setiap detik yang berlalu, dentuman yang menggetarkan bumi semakin intens. Pepohonan tercabik-cabik dengan kasar dan hancur menjadi serpihan saat raksasa besar muncul. Itu adalah seorang ogre. Hanul seketika mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Ogre sebesar ini seharusnya hanya muncul di gerbang peringkat B atau lebih tinggi. Sama sekali tidak masuk akal baginya untuk berkeliaran di zona misi peringkat T. Namun, sebuah detail menonjol menarik perhatiannya. Monster itu terengah-engah. Tubuhnya penuh dengan luka sabetan baru. Jelas sekali ia baru saja melewati pertarungan yang brutal. Namun, luka-luka tersebut bukan alasan untuk meremehkan ancaman tingkat bos. Memperburuk keadaan, peringatan sistem berkedip merah. Go hanya memiliki waktu 3 menit tersisa sebelum durasi pemanggilannya habis. Familiar setia itu melangkah maju, sama sekali tidak gentar menghadapi lawan yang ukurannya 4 kali lipat darinya. Go memberikan pandangan penuh percaya diri kepada tuannya, seolah meminta kepercayaan dalam diam. Mengaktifkan sepatu Ravenous Wingbeat-nya, si goblin melesat dalam sprint kecepatan tinggi langsung menuju binatang raksasa itu. Sang raksasa mengaum, mengayunkan batang pohon besar yang tumbang layaknya pemukul bisbol untuk menghempaskan pengganggu yang datang. Namun, Go sangat cekatan. Ia melompat tinggi ke udara, mengambil posisi di tengah jalur terbang untuk mempercepat momentumnya hingga batas maksimal. Ia menukik turun bagaikan meteor, mengarahkan pemukulnya tepat ke tengkorak ogre tersebut. Sang ogre mati-matian mengangkat lengannya yang besar untuk melindungi bagian vitalnya. Go tidak memberi ampun. Tekanan yang luar biasa itu dengan cepat menjadi terlalu berat untuk ditahan sang monster, menghasilkan suara retakan yang memilukan saat tulang lengannya hancur dan tulang rusuknya amblas. Mendorong kekuatan amplifikasinya lebih jauh lagi, Go melepaskan gelombang kejut yang mengirimkan riak menggelegar ke seluruh hutan, memaksa Hanul terseret mundur demi mempertahankan keseimbangan. Akhirnya, ogre tersebut benar-benar hancur di bawah kekuatan kinetik yang murni. Hanul terpana oleh pertunjukan kekuatan luar biasa ini, lalu bergegas merayakan kemenangan dengan tarian kecil yang gembira. Dengan hanya 3 detik tersisa sebelum ia menghilang, Go buru-buru mengambil batu mana raksasa dari dada ogre dan menyerahkannya. Familiar itu kemudian menghilang kembali ke dalam bentuk bola biru, meninggalkan Hanul yang memegang inti berkualitas tinggi yang padat. Portal Arkana muncul kembali untuk mengklaim hadiah tersebut. Melemparkan batu mana tingkat menengah rendah ke dalamnya memberinya setoran besar sebesar 100 emas, mendorong total simpanannya saat ini ke angka 130 emas yang nyaman.
Sepertinya sistem masih memiliki satu kejutan lagi. Karena ini menandai penaklukan monster resmi pertamanya, Hanul dihadiahi tiket gacha premium. Tiket ini memungkinkan pemain untuk melakukan roll barang-barang yang sangat langka, meskipun veteran manapun tahu bahwa drop rate, peluang dapatnya, biasanya sangat buruk. Mengaktifkan tiket tersebut menyebabkan sebuah peti berhias penuh dengan barang misterius muncul di hadapannya. Sebuah kenyataan menarik terungkap oleh sistem. Perlengkapan tingkat dewa yang ia tarik dari gacha bukan hanya untuk monster panggilannya. Ia sebenarnya bisa menggunakan item tersebut sendiri untuk meningkatkan statistiknya yang sangat rendah. Sebelum ia sempat merayakan potensi barunya, suara ranting patah memperingatkannya akan kedatangan orang lain. Sekelompok awakener bersenjata lengkap bergegas masuk ke area terbuka, jelas sedang melacak jejak ogre yang terluka tadi. Jejak itu memang membawa mereka tepat ke target, tapi masalahnya monster itu sudah mati. Begitu Hanul melihat jelas squad tersebut, hatinya menciut. Ia segera mengenali wanita yang memimpin kelompok itu, Yun Sua, pemimpin tim 2 yang tangguh dari guild bergengsi, Pung Baek. Langsung jelas bahwa tim merekalah yang melawan ogre itu sebelumnya, mencicil nyawanya sebelum ia melarikan diri. Berurusan dengan guild berpangkat tinggi atas masalah pencurian mangsa tidak akan pernah mudah. Hanul mencoba diam-diam pergi dari sana, tapi Sua membentaknya untuk berhenti. Skuadnya langsung berpencar dan mengepungnya. Setelah memperkenalkan diri secara formal, Sua menjelaskan dengan tajam bahwa ogre abnormal itu adalah mangsa yang mereka targetkan. Ia jelas tidak senang dengan situasi ini maupun fakta bahwa orang lain tampaknya telah menyerobot hasil buruan mereka. Ini adalah situasi yang sangat tegang bagi Hanul. Sua melirik ogre yang tumbang, bertanya-tanya bagaimana pria ini berhasil mengalahkan monster itu sendirian, meskipun monster itu sudah terluka. 3 dari mereka yang merupakan peringkat B sudah mencoba sekuat tenaga dan tidak bisa mengalahkannya. Berdasarkan informasi ini, ia menyimpulkan bahwa pria ini setidaknya haruslah peringkat A. Bereaksi sesuai kesimpulannya, ia mengulurkan tangan dan memperkenalkan diri sebagai Sua dari guild Pung Baek. Wanita tangguh ini ingin melihat pria macam apa yang ia hadapi, maka Hanul bereaksi tenang dengan perkenalannya sendiri. Bagian yang mengejutkan adalah Sua bisa merasakan bahwa seorang archangel, malaikat agung, sebenarnya tertarik pada orang yang berdiri di depannya. Hal ini membuatnya kesal, dan ia tidak habis pikir apa yang membuat pria yang tampak sederhana ini begitu istimewa. Penasaran dengan kemampuannya, ia bertanya apakah Hanul berburu monster itu sendirian. Hanul menjawab samar, mengakui bahwa ia memang melakukannya. Ini membuat Sua waspada, bertanya-tanya apakah pria ini menyembunyikan sesuatu. Ia kemudian menjelaskan bahwa mereka adalah pihak yang terlibat dalam pertempuran ogre sebelumnya dan merasa lega karena Hanul berhasil menghentikan monster itu sebelum menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Hanul menanggapi dengan santai bahwa ia hanya beruntung, tapi Sua tahu itu hanya alasan karena ogre tidak bisa dibunuh hanya dengan keberuntungan. Sekarang ia sepenuhnya curiga, dan sebagai bentuk reaksi, ia setuju untuk menyerahkan semua imbalan pembayaran dari ogre yang mereka kejar. Intinya, guild Pung Baek akan secara pribadi menghubungi Hunter Hanul untuk perannya dan memberikan pembayaran tersebut. Ini adalah kemurahan hati yang mengejutkan bahkan bagi Hanul, yang tidak percaya mereka begitu baik sampai memberikan mangsa mereka sendiri. Sua sangat cerdik karena ia menambahkan syarat timbal balik, sebuah pertanyaan yang ingin ia ajukan. Tentu saja, Hanul tahu kesepakatan itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan tanpa imbalan, tapi ia terkejut saat gadis ini dengan santai menyodorkan ponselnya. Lucunya, Sua tampak seperti gadis mungil yang mencoba meminta nomor telepon gebetannya. Bahkan ia sendiri merasa gugup saat memintanya. Sementara protagonis kita yang berjiwa, Giga Chad, namun tidak peka, bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Adegan beralih ke Hanul yang bertemu dengan paman penduduk desa, yang sangat berutang budi kepada sang hunter karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Hanul senang karena ia telah membersihkan jalur yang aman bagi mereka menuju gunung dan mempelajari betapa sulitnya kehidupan para penduduk desa ini. Kepala desa ingin membalas jasanya. Tawaran itu datang di saat yang tepat karena Hanul sangat ingin tahu lokasi monumen pelatihan yang terkenal. Lelaki tua itu membimbingnya menyusuri jalan setapak, meyakinkannya bahwa ia akan menemukannya di ujung jalan dan bahwa jalan tersebut membawa keberuntungan. Hanul sedang dalam suasana hati yang positif, meskipun ia tidak percaya tahayul. Disinilah ia memunculkan peti harta karun untuk tarikan gacha. Intinya, dia ingin memaksimalkan keberuntungannya sebelum membuka peti yang terkenal sulit itu, berharap sesuatu yang bagus akan keluar. Ponselnya berdering. Ternyata itu Sua lagi yang mengirim pesan untuk mengatur imbalan atas buruan tadi. Hanul cukup tertegun bahwa Sua menaruh minat besar padanya. Bagian yang sangat menarik adalah Sua bahkan menggunakan nomor ponsel pribadinya, bukan nomor kantor guild. Terlepas dari itu, Hanul bukan orang yang gampang tergoda dan hanya peduli untuk membuka peti harta karun sekarang, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia buka di dunia nyata. Meskipun peluang dapat barang bagus, drop rate, pada benda ini benar-benar ampas, ia merasa tidak apa-apa selama ada kesempatan untuk mendapatkan item peringkat tinggi. Hanul tidak meminta banyak, hanya memohon untuk mendapatkan tarikan peringkat A. Hanul mengaktifkan peti tersebut, melepaskan cahaya berkilauan yang memunculkan beberapa senjata berbeda dari berbagai peringkat. Peringkat tertinggi di antaranya adalah peringkat S, sebuah baju besi berwarna merah darah dengan aksen emas. Setelah perkenalan selesai,
Cahaya itu bersinar keemasan sebelum berubah menjadi merah. Hanul menatap artefak tertinggi itu dengan kagum saat adegan terputus secara misterius dari hadiahnya. Kembali ke rumah, Hanul duduk merenungkan situasi saat ini. Meskipun ia telah menemukan cara untuk mengumpulkan emas, rintangan saat ini adalah memilih cara melatih monsternya, karena ia tidak tahu apa masalahnya dengan sistem tersebut. Pada lembar monster saat ini, ia bisa menyewa petarung Goblin, Goblin Fighter. Namun, yang mengejutkan, seorang ogre berserker juga tersedia. Goblin prajurit biasa berharga 70 emas, jadi itu bukan masalah. Tapi bagian yang membingungkan adalah berserker ogre yang harganya mencapai 420 emas. Dan meskipun itu jauh di luar kemampuannya saat ini, monster itu tetap tersedia untuk disewa. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas di kepala jagoan kita. Sistem tersebut hanya mengizinkan dia untuk merekrut monster yang telah dia bunuh sendiri. Jika cerita itu benar, maka masuk akal mengapa hanya kelas Goblin dan Ogre yang terbuka meskipun ada perbedaan jumlah emas. Ini berarti Hanul harus berburu monster-monster tersebut secara pribadi. Dan meskipun itu tampak seperti syarat yang sulit mengingat hasil tarikan gacanya sebelumnya, hal ini terlihat masuk akal. Omong-omong, si bro tidak mendapatkan zirah itu, melainkan memperoleh kacamata tingkat Unique, yang meningkatkan statistiknya dan memberinya sebuah skill. Dia sebenarnya terkejut karena barang tingkat Unique bisa jatuh ke tangannya. Artefak itu berkualitas tinggi dan tiada duanya. Sebagai informasi, satu barang tingkat Unique di dalam permainan ini lebih baik daripada gabungan 3 atau lebih barang peringkat A, menjadikannya tarikan yang luar biasa. Dengan kacamata tersebut, dia memutuskan untuk memakainya guna menguji kegunaannya. Hanul memeriksanya untuk pertama kali dan membuka Epstein Files, maksud saya, rahasia alam semesta. Semua statistiknya meningkat sebesar 5 poin, dan sebuah skill tambahan bernama Sagacious Eye, mata bijak, kini dapat diakses. Skill ini memungkinkannya untuk menyimpulkan detail target, mata, dan keahlian mereka dengan penggunaan 2 kali per hari. Pada dasarnya, ini seperti skill penilaian atau pemindaian. Hanul terkesan dengan peningkatan statistiknya dan menyukai efek uniknya, menyebutnya gila. Bahkan saat memeriksa detail skill tersebut, dia bertanya-tanya apakah dia harus menggunakannya pada musuh untuk menguji informasinya. Namun terlepas dari itu, objek semacam inilah yang tepat dia butuhkan saat ini. Jika dia bisa memeriksa statistik tepat monster tersebut, berburu akan menjadi sangat mudah. Sambil melepas kacamata itu, Hanul membagikan keraguannya juga, mempertanyakan mengapa dia diistimewakan oleh sistem. Tiba-tiba, pertanyaan tentang mengapa dia yang terpilih menenggelamkan pikirannya. Seketika, sistem memperbesar peringatan di wajahnya mengenai gelombang, wave, yang akan datang. Dia disarankan untuk mempersiapkan pertahanannya saat sistem menjadi benar-benar liar, menghantamnya dengan notifikasi demi notifikasi saat dia menonton dengan terkejut. Hanul mengamati layar permainan dan, yang membuatnya benar-benar ngeri, dia mengetahui bahwa gelombang ke-701 yang baru saja ditambahkan akan dimulai dalam 10 menit. Si bro bahkan tidak tahu cara mempersiapkan pertahanannya untuk gelombang sialan itu. Yang bisa dia bayangkan hanyalah pasukan monster api neraka yang akan mengerumuninya saat gelombang itu dimulai. Ini seperti preman level 1 yang menghadapi bos terakhir. Si bro mulai ciut nyalinya dan ingin menolak karena takut akan hasilnya. Sistem menekankan bahwa kegagalannya melawan invasi monster akan mengakibatkan kehancuran Castle of Illusions, Kastel Ilusi, yang berarti setiap kekuatan yang tersedia baginya akan runtuh. Dan inilah bagian yang menarik. Hanul melihat masa depan di mana dia menyaksikan kota-kota terbakar dalam kehancuran dunia yang total. Kegagalan berarti kematian. Gelombang akan segera dimulai dan si bro mempertanyakan bagaimana dia akan menghentikan monster-monster sialan itu. Gerbang biru berputar seperti portal yang persis menyerupai yang ada di dalam permainan, tetapi Hanul bingung mengapa dia dipaksa untuk berpartisipasi. Ditambah lagi fakta bahwa partisipasinya sendiri berakibat pada hukuman kehancuran dunia yang katastrofik. Itu adalah kerugian yang benar-benar gila, tetapi sistem telah memutuskan bahwa ronde akan dimulai dalam 10 menit. Menyadari bahwa dia tidak boleh terlalu banyak berpikir dalam situasi saat ini dan hanya harus bertindak, jagoan kita memantapkan tujuannya untuk menghentikan monster-monster tersebut. Permainan ini selalu menjadi permainan pertahanan sederhana dengan tujuan menghalangi monster menyerang kastel. Anggap saja seperti permainan Tower Defense, tetapi karena tingkat kesulitan permainan ini yang menyiksa, seperti Hollow Knight, strategi adalah elemen utama yang dibutuhkan untuk menghentikan monster dan bahkan memanggil mereka di tempat yang tepat. Beberapa struktur pertahanan dari kastel yang bersatu harus digunakan bersama dengan sekumpulan item. Setelah menggabungkan semua faktor ini, strategi dan taktik terbaik untuk setiap situasi pun dirancang. Begitulah cara kerja permainannya. Setiap kontrol untuk jagoan kita saat ini berfungsi seperti layar sentuh. Hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa inventaris monsternya untuk penempatan. Ternyata, si bro memiliki 5 monster yang bisa dikerahkan. 4 diantaranya adalah goblin dan yang terakhir adalah seekor ogre. Ini adalah wahyu yang menarik karena ternyata Hanul bisa menggunakan makhluk-makhluk ini tanpa harus merekrut mereka dalam mode ini. Dia bertanya-tanya apakah dia juga bisa mengakses Strength of the Saffron, kekuatan penguasa, tetapi sayangnya itu tidak dapat diakses atau tidak memungkinkan. Selanjutnya, dia mencoba mengumpulkan pasukan tambahan dengan menghabiskan emasnya, tetapi sistem menghentikannya melakukan itu juga,
mencegah perubahan apapun setelah notifikasi gelombang muncul. Si bro benar-benar dalam kesulitan dan mulai bertanya-tanya apakah sistem sialan ini diam-diam menyabotase dirinya. Gelombang ke-701 terdiri dari Count Gular serta unit elitnya, Dragon Children, anak-anak naga. Pria ini berperingkat 6 bintang penuh dengan tambahan pasukan 61 naga. Monster bintang 6 bukanlah lawan yang baik untuk diajak bertarung. Peringkat bintang seharusnya menunjukkan kecakapan tempur dan peringkat tersebut juga mengonfirmasi potensi setiap monster. Jelas bahwa jika perbedaan antar bintang terlalu tinggi, satu monster akan dilumat oleh yang lain. Bagian yang benar-benar mengkhawatirkan adalah dia ditugaskan untuk menghadapi bintang 6 dengan pasukan kecilnya yang berisi monster bintang 1. Apapun yang dia lakukan, hasilnya sudah jelas. Si bro akan dimusnahkan bahkan oleh satu naga saja. Hanul bahkan tidak memiliki emas atau monster lain untuk membantunya dalam strategi. Tiba-tiba, sistem menawarkannya keuntungan unik, mengizinkannya satu struktur pertahanan dan satu item yang akan didistribusikan ke semua pasukannya. Sekarang, Anda mungkin berpikir itu adalah bantuan besar, tetapi jagoan kita merasa tersinggung karena sistem ini mengharapkannya untuk menyelesaikan tahap ini dengan cara seperti itu. Situasinya mungkin gila, tetapi Hanul perlu memanfaatkan apa yang dia miliki sebaik mungkin, terutama karena dia adalah veteran dari permainan sialan yang buruk ini. Dia mulai memanipulasi lingkungan, mencari cara untuk menghentikan gelombang berdasarkan pengalamannya. Dengan hanya 8 menit tersisa, dia bergerak secepat mungkin, mempertimbangkan semua elemen yang berbeda hingga penghitung waktu mencapai 15 detik. Setelah persiapannya, jam menunjukkan angka 0. Hanul siap menghadapi gelombang tersebut. Gelombang dimulai dengan amukan para wife yang dilepaskan, menelan seluruh langit dengan jumlah mereka. Sebagai tujuan mereka menargetkan menara atau kastel dalam kasus ini. Pasukan itu dipimpin oleh Sang Count. Di awal gelombang, para wife dengan ganas menghantam penghalang, melakukan yang terbaik untuk menciptakan celah. Sang Count yang kuat merasa kesal melihat monster-monsternya tidak berdaya. Beberapa wife lagi mengeroyok untuk menghancurkan struktur yang diperkuat itu, tetapi ini semua berkat strategi Hanul. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan Infinite Barrier, penghalang tak terbatas, meningkatkan pertahanan menjadi 100 melawan serangan apapun. Infinite Barrier memang tidak terkalahkan, tetapi memiliki syarat tambahan. Ia hanya dapat digunakan ketika jumlah monster berada di bawah peringkat 2 bintang bagi pemain. Namun, meskipun jagoan kita sudah berusaha keras untuk memasang penghalang, satu wife dengan gagah melepaskan napas apinya, memberikan kerusakan dan melenyapkan penghalang tersebut. Berkat efeknya, perisai itu beregenerasi dan merupakan satu-satunya hal yang menjaga penghalang tetap ada. Namun, ada satu masalah besar. Memang benar bahwa penghalang menganggap setiap serangan sebagai minus 1 poin. Jika ke-61 naga menyerang secara bersamaan, daya tahannya akan merosot hingga kurang dari setengah secara instan. Itulah celahnya. Tapi jagoan kita punya solusi untuk itu juga. Namanya spam clicking, klik berulang-ulang dengan cepat. Si bro mengambil inspirasi dari pemain Osu. Dengan cara ini, daya tahan bertambah 1 untuk setiap klik, menjadikan jari-jarinya sendiri sebagai batasan bagi proses penyembuhan penghalang tersebut. Tangan Hanul mulai sakit, tetapi itu adalah cara paling pasti untuk menjamin pertahanan lengkap dari penghalang. Berikutnya adalah pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana cara dia mengalahkan monster-monster setingkat dewa ini? Jawabannya sederhana. Penghalang itu memantulkan serangan dari salah satu wife, melukainya sebesar 1 poin. Biasanya goblin tidak mampu melukai wife, tetapi berkat item spesialnya, Hakan Spawn, Sendok Hakan, kondisinya terbalik. Item peringkat A ini memungkinkan jagoan kita memberikan kerusakan tanpa mempedulikan perbedaan peringkat. Para wife mulai melemah kekuatannya, meskipun itu hanya membuat mereka kehilangan 1 poin kesehatan. Salah satu monster bahkan menyadari goblin canggung ini sedang mengejeknya. Dan meski sangat marah, naga itu tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat situasi ini, jagoan kita bakal butuh waktu sekitar 60 jam untuk menghabisi seluruh gerombolan tersebut. Jadi, bagian tersulitnya adalah menahan proses pemulihan penghalang selama 60 jam gila itu. Pertempuran atrisi dimulai saat Hanul terus-menerus menekan jarinya, bertanya-tanya apakah goblinnya yang akan mati duluan atau dia sendiri. Pasukan Sang Count berhadapan dengan pasukan Hanul saat serangan dan pertahanan bertemu dalam kebuntuan. Beberapa waktu kemudian, jagoan kita mulai merasa lelah, dan saat dia mencoba meraih air minum, seluruh tubuhnya gemetar kedinginan. Masalahnya, pria ini bahkan tidak diizinkan berinteraksi dengan apapun di luar permainan. Singkat cerita, Hanul harus menahannya dan tidak istirahat, tidak minum, tidak makan, bahkan tidak boleh melakukan kesenangan pribadi hanya demi memenangkan permainan. Dengan semua gerakannya yang terbatas, dia tahu orang rata-rata akan gila karena putus asa. Tapi pria ini berbeda dan menganggap ini hanyalah awal dari permainan. Salah satu naga meledak dalam amarah yang dahsyat dan menyemburkan nafas api raksasa, mengikis penghalang dalam jumlah besar. Terpojok dan merasakan sensasi tersebut adalah alasan utama jagoan kita menyukai game ini. Padahal baru 2 jam berlalu, masih ada 58 jam tersisa. Penalti kematiannya terlalu tinggi, seluruh dunia akan hancur. Maka Hanul masuk ke mode Dewa Gamer, dan mengambil kendali penuh atas situasi, bersumpah untuk bertarung lebih keras. 12 jam yang menyiksa berlalu,
Tapi dia bahkan belum sampai setengah jalan. Kerusakan pada akhirnya akan menumpuk. Para goblin perlahan-lahan mengikis kesehatan para naga. 2 wave tumbang, tapi sisa pasukan masih bertahan. Tetap saja, Hanul oke dengan hasil ini dan ingin melanjutkan lintasan ini. 3 monster lagi tumbang. Semangatnya tetap bertahan. Sehari telah berlalu dan dia baru membersihkan 10, lalu 12, dan ketika beberapa wave lagi mencoba menembus penghalang, 2 half drake mati dalam prosesnya. Sang Count tahu jumlah pasukannya mulai berkurang. Lebih banyak wave mulai jatuh, begitu juga dengan half drake. Dan setelah perjuangan gila, hanya 2 monster yang tersisa. Pada titik ini, Hanul bahkan tidak bisa menyentuh layar dan tidak mampu mengatur ulang daya tahan penghalang. Salah satu goblin meluncurkan serangan, namun wave itu berhasil menembusnya sebelum melepaskan serangan ganda yang mengarah tepat ke perisai. Serangan ini adalah penentu permainan. Penghalang tak terbatas itu resmi hancur, membuat jiwa Hanul terpukul. Beberapa detik saat dia memutuskan untuk beristirahat adalah saat penghalang itu hancur total. Dan jika kastil terkena satu serangan saja dalam kondisinya saat ini, kastil itu akan runtuh. Namun, Go, si goblin, memutuskan untuk melakukan pengorbanan dan maju langsung menghadapi naga itu. Bagaimanapun, keduanya akan bentrok. Goblin melawan naga. Go memiliki tatapan yang penuh aura dan benar-benar mencurahkan segalanya untuk menghancurkan tengkorak monster itu. Gadanya begitu kuat hingga mengejutkan jagoan kita sendiri, mengalahkan naga dan bahkan menumbangkan sang Count. Dengan ini, gelombang serangan resmi dibersihkan, yang membuat Hanul sangat terkejut. Dia berteriak merayakan kemenangan, tapi sebelum sempat bernapas sedetik pun, Hanul langsung pingsan. Saat dia bangun berikutnya, matahari sudah bersinar terang. Dia bahkan tidak tahu kapan dia pingsan. Dia menatap layar sistem, melihat keterangan pembersihan gelombang yang memberinya hadiah 20 tulang wave, 10 sisik drake, dan 5 jantung drake. Ini adalah jarahan dari misi tersebut, tapi dia tidak tahu akan digunakan untuk apa. Sistem kemudian menjelaskan bahwa ada 3 syarat yang tersisa sebelum dia bisa berbicara dengan sang penguasa, Saffron. Syarat pertama adalah mengumpulkan waktu bermain selama 50 jam dan yang kedua adalah berhasil bertahan. Hanul bahkan tidak tahu tujuan dari percakapan itu, apalagi mengapa hal itu dibatasi oleh 3 syarat. Terlepas dari itu, dia senang karena sudah menyelesaikan 2 di antaranya, jadi dia akan segera bisa mengakses fitur tersebut. Lalu datanglah hadiah terakhir, yang didapatnya karena membersihkan gelombang tersebut. Layar memancarkan cahaya terang, menyilaukan ruangan dan membuat Hanul takjub. Pada saat itu, kita melihat sekilas ponselnya. Ternyata, dia sudah ditelepon 7 kali oleh pengagumnya, Sua. Kembali ke Guild Pongbek, kakak Sua menolak untuk memahami situasi. Orang yang sama yang seharusnya berada di peringkat E berhasil mengalahkan Ogre. Kakaknya yang setinggi pemain NBA itu menganggap jagoan kita adalah penipu. Tapi Sua menekankan bahwa ada rumor tentang kebangkitan kembali, Reawakening, Hanu. Su Hyuk tidak mempercayainya sedikit pun. Tahu bahwa kebangkitan kembali itu sangat langka. Pada saat itu, mereka menemukan orang yang dibicarakan, Hanul sendiri, berlari secepat mungkin untuk berbicara. Dia tahu mereka sudah menunggu lama dan meminta maaf karena tidak bisa dihubungi. Meskipun dia sudah minta maaf berkali-kali, entah bagaimana Su Hyuk tetap bersikap menyebalkan karena pria itu membuat adiknya menunggu selama 3 hari. Sua membentak kakaknya dan menyuruhnya berhenti. Sementara itu, jagoan kita memperhatikan hubungan mereka. Adapun Hanu, Sua memberinya penjelasan mengenai hadiah dari Ogre serta penyelesaian pembayaran. Jagoan kita ingin memulai dengan laporan asosiasi terlebih dahulu. Jadi, mereka dibawa ke meja staf di mana resepsionis menerima kesaksian pribadi Sua yang melihat pria ini menjatuhkan seekor Ogre. Dia tahu tidak ada orang lain yang bisa datang tepat waktu, meskipun tidak ada bukti fisik. Su Hyuk, sebagai kakak yang terlalu protektif, memelototi resepsionis karena mencoba mempertanyakan mereka, sehingga dia langsung menciut. Pada saat yang sama, dia berargumen bahwa monster kaliber peringkat B memerlukan prosedur verifikasi formal yang tepat. Artinya, mereka akan mengukur statistik jagoan kita untuk melihat apakah ceritanya masuk akal. Ini akan dilakukan menggunakan pengukur mana, dan itu menjadi masalah. Begini, Sua paham bahwa pria ini telah bangkit kembali, tetapi dia pun tidak bisa memeriksa statistiknya. Khawatir, dia bahkan menjaminnya, sehingga mereka menggunakan metode verifikasi yang berbeda. Tapi Hanul sendiri cukup percaya diri dan bersumpah untuk melakukan pengukuran segera. Di adegan berikutnya, pengukur mana menunjukkan statistik salah satu anggota di peringkat D dan berikutnya adalah giliran jagoan kita. Jadi Sua tentu saja khawatir. Kakaknya percaya ini adalah situasi terbaik karena dia ingin melihat potensi apa yang dimiliki Hanu hingga menarik minat konstelasi. Jika dia tidak punya kemampuan, maka dia tidak layak diperhatikan. Akhirnya, jagoan kita meletakkan tangannya di atas batu raksasa tanpa membawa apapun untuk membantu meningkatkan statistiknya. Sudah lama sejak terakhir kali dia berdiri di depan alat ini, dan seperti pemburu lainnya, mananya juga diukur 7 tahun yang lalu. Alat pengukur mana menyala untuk memeriksa statistiknya sementara teman-temannya menunggu dengan sabar. Su Hyuk tertarik pada reaksi tertentu ketika tiba-tiba pengukuran selesai. Hanul berdiri saat evaluasi menyatakan peringkat barunya sebagai peringkat S yang luar biasa.
Peristiwa gila yang mencengangkan dan mencuri perhatian semua orang. Predikat peringkat S adalah sesuatu yang bahkan Hanul sendiri tidak ketahui sampai dia mendapatkan hadiah terakhir dari misi tersebut. Ternyata, saat itu, dia memperoleh keterampilan baru bernama Lord Test After Image, bayangan penguasa, yang menambahkan statistik monster terkuat dari gelombang sebelumnya ke statistik pemain. Namun, statistik tersebut hanya dapat diakses selama 30 menit dan hanya dapat digunakan sekali sehari. Intinya, dia bisa menggunakan statistik Count Gular selama periode waktu yang ditentukan, dan itulah yang dia lakukan. Dengan memperkuat dirinya ke level yang tidak masuk akal, dia mendapatkan keterampilan yang sempurna untuk pengukuran tersebut karena selama keterampilan itu aktif, kekuatannya sebanding dengan peringkat S. Tidak ada yang bisa merasakan kejanggalannya. Dunia hanya akan menganggapnya sebagai pemula peringkat S. Kedua bersaudara itu terpana. Bahkan Su Hyuk harus memberikan pujian meskipun ragu-ragu. Dengan pengukuran yang selesai, dia secara resmi diakui sebagai orang yang mengalahkan Ogre. Salah satu anggota meyakinkannya bahwa hanya itu yang mereka butuhkan. Hanul berterima kasih kepada kakak beradik tersebut karena telah membantunya menjalani proses dengan lancar. Dia ingin segera pergi, tetapi saat dia pergi, Su Hyuk menghentikannya untuk mengobrol sambil minum kopi. Dia juga mengundangnya sebagai wakil ketua guild. Jadi, itu adalah undangan agung yang menarik perhatian semua orang. Orang-orang tertarik dengan perkembangan ini, namun jagoan kita justru beraksi dengan sangat angkuh dan menolak tawaran tersebut, karena merasa dia hanya butuh Sua untuk informasi apapun terkait guild. Mengatakan hal itu, Hanul berjalan pergi dari lokasi, meninggalkan kakak laki-lakinya yang kesal dan kehabisan kata-kata. Dia pulang ke rumah dan wajahnya ada di mana-mana di berita. Siaran langsung baru saja dimulai dengan asosiasi Hunter yang mengumumkan peringkatnya saat ini sebagai peringkat B. Omong-omong, ini karena asosiasi tidak mengizinkan seorang Hunter untuk melompat lebih dari 3 peringkat sekaligus. Bahkan di siarannya sendiri, ada beberapa pemberi komentar tentang game sampah tersebut. Dia bersikap tenang dan berpura-pura seolah bukan dia yang mereka bicarakan. Para penonton menjadi gila karena sosok Esrang rahasia yang berani melawan Su Hyuk. Mereka berspekulasi bahwa orang ini mungkin akan bergabung dengan guild, tetapi juga mendengar rumor tentang dia yang menolaknya. Saat mereka sedang memuji dan membicarakannya, Hanul menambahkan bahwa dia punya konten baru untuk para penonton. Ini sebenarnya konten terkait Hunter, tapi penonton kurang tertarik. Dia memutuskan untuk merintis minat mereka dengan meminta saran untuk menyelesaikan sebuah dungeon tertentu. Mereka terpana karena dia berniat menyiarkan seluruh pengalaman raid tersebut, karena hal itu dianggap ilegal. Ada perjanjian kerahasiaan bagi para Hunter yang tidak boleh dilanggar. Sebagai gantinya, Hanul berniat untuk hanya mengunggah sertifikat penyelesaian dan kemudian menceritakan kisahnya sendiri. Mereka semua berpikir ceritanya akan sangat luar biasa, peak. Guild-guild yang aktif mencoba menyembunyikan rahasia dungeon akan gagal gara-gara satu orang streamer ini. Seorang penonton menyarankan untuk menghadapi Mad Dragon's Nest, tapi kemudian penonton lain menyumbang 50.000 won untuk Giantess Kitchen Dungeon. Lalu, penonton ketiga menyumbang 1 juta won, memohon padanya untuk merobek kaki ratu di Spider's Forest. Perbedaan antara 50.000 dan 1 juta sangat gila, tapi donasi-donasi itu bahkan terasa luar biasa bagi jagoan kita. Dia menyuruh mereka tenang dan menatap notifikasi tertinggi. 10 juta won telah diberikan kepadanya, memicu keterkejutan dan perhatian setiap penonton lainnya. Dia punya penggemar, Paus, Wale, tapi kenyataannya, itu adalah asisten Sang Savern yang ingin berbicara dengannya. Hanul hanya bisa bertanya-tanya kemana dia akan dikirim untuk jumlah yang begitu besar. Jadi dia meminta rekomendasi penonton tersebut. Entitas itu menjawab dengan menyarankan agar dia pergi ke bagian terdalam dari Garden of Meditation, Taman Meditasi. Penonton lain percaya permintaan ini adalah jebakan maut karena tidak ada yang pernah bisa menyelesaikannya. Taman Meditasi memiliki 3 sektor, pintu masuk, danau, dan bagian terdalam. Pintu masuk dianggap relatif aman untuk area berburu. Tantangan sebenarnya adalah danau di tengahnya, yang menghadirkan tingkat bahaya baru. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bagian terdalam karena mereka tidak bisa melewati danau. Satu-satunya orang yang berhasil mencapai sejauh ini adalah Su Hyuk sendiri, yang mencapai batas kemampuannya dan berhenti maju, dan sekarang Hanul diminta untuk misi yang sama, yang bahkan menurut analisis Hanul sendiri adalah hal yang mustahil. Penonton nomor 1 menambahkan bahwa dia tidak harus menyelesaikan dungeon itu sendiri. Dia tidak keberatan dengan misinya asalkan Hanul mencapai bagian terdalam. Ini sedikit mengubah tingkat kesulitannya. Dia bahkan menjanjikan dukungan tambahan jika Hanul akhirnya menyelesaikan dungeon itu sepenuhnya. Penonton lainnya menentang permintaan gila ini, tahu bahwa itu akan membuat sang streamer terbunuh demi sebuah konten. Diakui, jagoan kita tahu gawatnya situasi tersebut, tapi dia setuju hanya untuk mencapai bagian terdalam dan kembali lagi. Lalu ada fakta bahwa penonton nomor 1 itu sendiri ingin dia menyelesaikan dungeon dan bahkan menawarkan dukungannya. Hanul sebenarnya tidak terlalu menantikan misi ini, tapi akhirnya berteriak keras bahwa dia siap. Mari kita kunjungi Biro Hunter, di mana resepsionis menerima permintaannya untuk menantang taman meditasi dalam ekspedisi solo. Setelah mendengar minatnya untuk menjelajahi bagian terdalam, resepsionis itu mengingatkannya bahwa itu akan menjadi perjalanan paling berbahaya jika dilakukan sendirian. Hanul menyuruhnya untuk segera memproses permintaannya,
jadi dia mendaftarkannya untuk jadwal dalam 1 minggu. Namun, jagoan kita mendesaknya agar izinnya keluar lebih cepat. Lagi pula, dia tidak perlu membawa siapapun dalam ekspedisi solo. Resepsionis menawarkan slot untuk besok, yang disetujui oleh Hanul. Dia diharapkan datang jam 4 sore, dan Hanul pun pergi setelah membuat janji. Saat dia keluar dari gedung, duo yang menarik mampir untuk menarik perhatiannya agar bisa mengobrol. Ada Myung-hun dan Soan, masing-masing adalah pemimpin tim HR dari Guild Aegis dan Sanai yang menemuinya. Jagoan kita menyadari bahwa mereka pasti sudah tahu tentang pengaturan ulang evaluasinya baru-baru ini. Baik Aegis maupun Guild Sanai sangat bersemangat untuk menyambutnya. Mereka sebenarnya adalah 2 dari 3 besar guild di Korea. Mereka berdua tertarik menawarkan persyaratan yang jauh lebih menarik daripada apapun yang diminta Pungbek darinya. Tapi jagoan kita benar-benar tidak tertarik pada percakapan guild manapun dan berjalan pergi fokus pada misinya. Dia tidak punya pertimbangan untuk bergabung dengan guild karena itu akan menghambatnya. Yang perlu dia prioritaskan adalah Dungeon tersebut. Berbicara tentang itu, Suhyuk menerima laporan langsung dari jagoan kita mengenai misinya. Hanul menjelaskan niatnya untuk mencapai bagian terdalam, bagian yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Suhyuk. Itulah sebabnya dia memanggil sang S-Ranker untuk meminta informasi. Tentu saja, Suhyuk tahu dia tidak harus memberikan apapun sampai jagoan kita mengungkapkan bahwa dia punya cara rahasia untuk menyelesaikan Dungeon tersebut. Pernyataan ini mengejutkan sang wakil ketua, sementara jagoan kita meyakinkannya bahwa dia akan mengumumkan secara publik bahwa dia menyelesaikan Dungeon tersebut dengan bantuan Pungbek. Ini menciptakan insentif yang setara untuk berbagi informasi, itulah sebabnya Suhyuk bersedia, meskipun dia penasaran apakah Hanul benar-benar punya cara untuk menyelesaikan Dungeon ini. Jagoan kita menegaskan konfirmasinya. Jadi, sang wakil ketua mengajukan proposal lain, mendesaknya untuk bergabung dengan guild. Tentu saja, Hanul langsung menolak. Tepat ketika Suhyuk mencoba berpura-pura bahwa dialah satu-satunya yang menunjukkan minat, Hanul memberitahu bahwa Guild Aegis dan Sanai juga telah menghubunginya. Informasi ini menghantam sang wakil ketua seperti truk karena itu memastikan bahwa 2 pemimpin lainnya bergerak secara spontan. Hanul terus menekan, percaya bahwa tawaran Pungbek tidak ada artinya baginya. Kalah dalam negosiasi, Suhyuk setuju dan memperjelas satu hal. Dia tidak punya informasi tentang bagian terdalam dan struktur Dungeon tersebut bisa saja berubah selama setahun terakhir. Hanul tidak keberatan dengan itu dan melakukan yang terbaik yang dia bisa. Dia tiba di titik yang ditentukan mengenakan kacamata dan segera orang-orang di depannya memperhatikannya. Kwanggu memperkenalkan dirinya sebagai salah satu anggota Guild Bulgle. Jagoan kita membalas sapaan itu, tapi si pria botak itu sudah tahu banyak tentang si bocah berkat evaluasi tersebut. Dia adalah orang angkuh yang belum pernah bekerja dengan S-Rank sebelumnya dan mempermasalahkan Hanul yang mendaftar solo. Dia adalah pecundang yang kasar dan menjelaskan dengan tidak sopan bahwa guildnya punya misi yang harus dijalankan, jadi dia tidak akan menawarkan bantuan sama sekali. Merasa tidak terancam, Hanul menyetujui pengaturan itu. Si kepala telur berjalan pergi sambil berlagak seolah peringkat S tidak berarti apa-apa dalam pertarungan sungguhan. Bahkan Hanul tidak menyangka orang-orang ini akan begitu sensitif di hari pertama. Dia beruntung bisa masuk, tetapi untuk Dungeon seperti ini, diperlukan ukuran party minimum dengan reservasi selama sebulan. Anggota party lain telah menunggu lama, dan jagoan kita berhasil masuk pada hari pertama, jadi mereka kesal karena hal itu. Terlepas dari itu, dia mengaktifkan SAGSI-nya untuk mengetahui peringkat mereka. Semuanya adalah sampah dan tidak akan bisa mengimbangi jagoan kita di bagian yang lebih dalam. Ini berarti mereka mungkin digunakan untuk memata-matai. Hanul tahu dia tidak akan berpapasan dengan mereka. Si kepala botak berbalik untuk bertanya mengapa Hanul menyeringai. Hanul menjawab bahwa dia teringat lelucon lucu, tetapi orang-orang bodoh itu merasa tidak aman sehingga mereka menganggapnya sebagai penghinaan dan ingin memukulinya. Di tengah ketegangan ini, anggota staf membuka gerbang untuk Dungeon Raid, mengundang kilatan petir hijau yang berderak. Para pemburu diperintahkan untuk segera maju atau gerbang tidak akan bertahan lama. Dan ini sebenarnya adalah pertama kalinya jagoan kita memasuki Dungeon sungguhan. Hanul melangkah masuk, penasaran melihat apa yang menantinya saat layar sistem menguraikan detail dasar seperti kapasitas Dungeon per penyerangan. Di sini, sang Saffron Servant mengucapkan selamat berjuang dengan dukungannya, yang secara parsial memodifikasi lanskap Dungeon. Anggota kelompok sudah ada di sana, tetapi sang kepala telur, Egghead, merasa ada yang tidak beres sejak awal. Dia hampir tidak mengenali tempat sialan ini karena tidak ada kemiripan sama sekali dengan pintu masuk aslinya. Dia seperti melihat kilas balik Perang Vietnam, sementara teman-temannya mempertanyakan mengapa ada danau di sini. Pintu masuk seharusnya tidak seperti ini, beberapa dari mereka bahkan tahu seperti apa bentuk aslinya. Bagi Hanul yang baru pertama kali, dia paham bahwa pintu masuk seharusnya menjadi area pembersihan yang mudah. Dari informasi yang dijelaskan Suyuk, versi ini sama sekali berbeda. Kemudian jagoan kita menyadari sesuatu. Layar sistem secara resmi memberikan pengarahan baru, menyambut para pemburu di tepi danau. Para pemburu menarik rambut mereka karena frustrasi meminta penjelasan saat sistem membagikan misi, pembantaian Pygmalets. Ini adalah misi mereka, melindungi Pygmalets dari tangan pembantai mereka hingga malam hari.
Berhasil melewati misi ini berarti bisa melintasi danau dan mendapatkan akses ke bagian terdalam. Namun jika gagal, setiap penantang akan mati. Ini adalah sisi negatif yang kritis. Para peringkat C mulai kehilangan akal dan tidak siap untuk misi ini, hingga anak buah Kong Su ingin dia mundur. Namun saat mereka mencoba mengakses jendela status untuk keluar dari misi, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa berhenti sama sekali. Sang kepala telur telah mencoba melarikan diri, tetapi dia tetap terjebak. Jumlah pig mallet saat ini adalah 130, dengan 2 sudah dibantai, sehingga jumlahnya turun menjadi 128. Kuang Su panik dan bertanya kepada pemburu peringkat tes lokal untuk penjelasan, meminta petunjuk apapun yang bisa membantu mereka. Jagoan kita dengan tenang menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, meskipun dia memiliki informasi mengenai danau tersebut. Kata-katanya membangkitkan kepercayaan diri Kong Su saat dia memohon kepada jagoan kita untuk membagikan informasi tersebut. Mereka dengan senang hati membantu dengan cara apapun. Hanul tertawa melihat ironi ini karena mereka adalah orang-orang yang sama yang mencaci makinya tadi. Dia mengajukan syarat untuk bekerja sama. Pertama, dia akan membagikan apa yang dia tahu, tetapi mereka harus mengikuti perintahnya sampai semuanya selesai. Jika mereka setuju, dia bersedia menjelaskan semuanya. Kesepakatan itu mengancam otoritas serikat karena akan membiarkan Hanul menggeser posisi pemimpin mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan karena sistem terus mencatat penurunan jumlah pig mallets. Kuang Su tahu mereka akan tamat jika tidak patuh. Jadi, sang kepala telur menyetujui rencana itu asalkan Hanul mau bertanggung jawab jika rencananya gagal total. Namun, itu syarat yang tidak adil karena jagoan kita sudah menawarkan imbalan. Kuang Su dengan sabar mendengarkan dan setuju untuk menyimak. Hanul menjelaskan detail medan yang mereka hadapi. Dia memetakan struktur tepat dari sektor danau. Danau masif yang terletak tepat di tengah mengalir ke seluruh hutan dalam pola jaring. Bahkan sang kepala telur terpukau oleh sumber informasinya yang kaya, tetapi Hanul tetap bersikap sederhana dan menjelaskan bahwa dia memiliki keterampilan pramuka, scouting skill. Kuang Su terkejut dan merasa senang karena mereka tidak akan pernah tersesat dengan orang ini di pihak mereka. Bahkan tata letaknya sesuai dengan informasi yang dibagikan Su Hyuk. Lebih tepatnya, yang terjadi saat ini adalah jagoan kita menggunakan peta suci yang diberikan kepadanya oleh penonton satu. Itu adalah hadiah dari kastil, jadi dia tidak perlu melakukan banyak pekerjaan berat. Misinya cukup sederhana. Mereka akan menyelamatkan pig mallets dari pembantaian, yang berarti menemukan lokasi mereka sangatlah penting. Semuanya tinggal di lahan basah, jadi total ada 8 zona sarang yang harus dituju. Dari sana, mereka hanya perlu bergerak cepat sebelum si pembantai sempat memusnahkan satu zona. Hanul berniat mengumpulkan mereka di satu titik kolektif untuk pertahanan yang lebih mudah. Itu adalah awal dari rencana, dan dia ingin mereka segera bertindak karena jumlahnya terus merosot. Karena urgensi itu, kelompok Kuang Su bergegas mencari zona-zona tersebut, meskipun dia penasaran apa yang akan dilakukan oleh pemburu peringkat es itu. Hanul menjelaskan bahwa dia akan menangani pig mallet sendirian. Pemimpin serikat membiarkannya, memberi jagoan kita privasi yang dia inginkan. Tujuannya adalah untuk mengintai area menggunakan peta danau. Ternyata, ada misi tersembunyi di zona ini dengan hadiah spesial. Dan jagoan kita terutama ingin memenuhi misi tersebut. Perburuan akan segera dimulai. Namun pertama-tama, dia perlu mencari tahu 2 hal selama pengintaian, misi tersembunyi itu sendiri dan identitas para pembantai pig mallets. Ternyata, ada beberapa jenis monster di sini, jadi dia harus tahu siapa mereka. Mengintai sebuah kelompok, Hanul mengamati sekelompok manusia kadal, lizard man, yang terlihat sangat kekar. Dia terpana dan menyadari bahwa mereka pasti pembantai yang bertanggung jawab atas kematian pig mallets. Rencananya menjadi jauh lebih rumit karena meskipun manusia kadal itu hanya peringkat D, kelompok besar dari mereka sangat merepotkan untuk dihadapi. Mengetahui dia tidak boleh terlibat dalam pertempuran, Hanul mencoba pergi ketika tiba-tiba 2 orang bodoh datang sambil membicarakan hal buruk tentangnya. Bagian terburuknya adalah mereka berdua menuju ke arah ini, membahayakan keselamatan jagoan kita. Si mulut besar itu berbicara dengan angkuh sampai kepalanya benar-benar terpenggal dari bahunya. Salah satu monster menerjang dan membantai manusia itu. Darah menyembur dari kepalanya. Menyaksikan manusia kadal yang tak kenal ampun muncul entah dari mana, pria yang satu lagi menjadi geram dan mencoba menyerang monster itu dengan sembrono. Tinjunya yang penuh amarah menyerang makhluk itu di setiap pukulan. Kemarahannya tak terbendung saat dia mendaratkan serangan terakhir. Namun inilah bagian yang mengejutkan. Semua itu tidak memberikan kerusakan sama sekali. Ini karena manusia kadal tersebut secara kolektif memiliki akses ke bonus tim kawanan, swarm tim bonus. Monster peringkat D yang kecil itu mengalami evolusi 2 tahap dan melonjak ke kelas B saat mereka bersama. Karena buff yang gila ini, makhluk itu merobek lengan si pria hingga dia berteriak ketakutan. Kemudian monster itu mengambil senjatanya dan hendak memberikan pukulan mematikan, ketika tiba-tiba, sang Raja Aura sendiri, Gano, datang dan menangkisnya. Goblin perkasa ini telah dipanggil untuk menyeimbangkan keadaan. Pria peringkat C dari Serikat Bugle itu tidak percaya pada penglihatannya bahwa dia baru saja diselamatkan oleh budak goblin rendahan. Hanul muncul dari belakang dan mengingatkan pria besar itu bahwa dia telah meminta mereka untuk tetap berada di tempat yang ditentukan di dalam Dungeon.
Pria besar itu menjelaskan bahwa dia tersesat di tengah jalan dan entah bagaimana berakhir di bagian ini secara tidak sengaja. Hanul menyuruhnya mundur dan mengobati lukanya sementara dia sendiri yang menangani manusia kadal itu. Dia kemudian memerintahkan Gano untuk segera membersihkan monster di sekitar. Dia sudah kekurangan waktu dan masih perlu menemukan pencarian khusus, Special Quest, yang tersembunyi di suatu tempat di Dungeon. Gano segera bergerak dan mengaktifkan Ravenous Wingbeat. Dia melesat melewati manusia kadal begitu cepat sehingga mereka nyaris tidak bisa melacak gerakannya. Goblin bernama itu menjatuhkan satu demi satu monster sebelum manusia kadal menyadari apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Hanul berdiri dengan tenang menyaksikan pertarungan tersebut sambil menikmatinya sebagai penonton. Meskipun jumlah manusia kadal jauh lebih banyak dari Gano, dia tahu mereka tidak punya peluang melawannya. Tepat saat itu, salah satu manusia kadal tampaknya menggunakan seluruh sel otaknya sekaligus. Ia menyadari bahwa menyerang Hanul secara langsung adalah satu-satunya pilihan, lalu tiba-tiba melompat ke arahnya dengan tujuan serangan satu kali mati. Hanul seketika mengaktifkan Lord Test After Image dan menarik statistik yang ia dapatkan dari Count Gular di gelombang sebelumnya. Dengan mendapatkan kekuatan peringkat S selama setengah jam, ia dengan mudah menghempaskan monster itu seolah-olah bukan apa-apa. Pada saat itu, Go sudah selesai menghabisi sisa-sisa kadal mati otak lainnya. Hanul memuji pelayan goblinnya dan menepuknya, meskipun ia merasa interaksi itu sedikit mencurigakan. Dan seperti dugaan, si goblin tersipu malu sementara poin afinitasnya meningkat 10 poin lagi. Ia kemudian menjual batu mana yang telah dikumpulkan dan mendapatkan emas dengan mudah. Karena ini adalah pertama kalinya ia menjual batu manusia kadal, Lord S. Castle of Illusion memberinya hadiah bonus. Beruntung, sekali lagi ia memenangkan jackpot dan menerima tiket tarikan gacha lainnya, yang ia putuskan untuk diputar hanya setelah misi selesai sepenuhnya. Go kemudian mengetuk pergelangan tangannya, mencoba mengingatkan Hanul bahwa batas waktunya hampir habis. Tepat saat Hanul mulai bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengatasi pengatur waktu tersebut, budak goblin itu tiba-tiba mulai menyerupai goblin serakah yang terobsesi dengan emas. Pada saat yang tepat itu, sistem memunculkan notifikasi yang memberitahunya bahwa ia cukup membayar 5 emas untuk setiap tambahan 10 menit jika ingin mempertahankan monster panggilannya lebih lama. Si pembuat streaming itu merasa tindakan sistem ini sangat licik, mencatat bagaimana sistem terus mencoba memerasnya kapanpun ada kesempatan, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, ia mendengar suara gemuruh yang aneh dan tiba-tiba sekawanan besar pig mallets, babi palu, menyerbu lurus ke arahnya. Keringat perlahan menetes di wajahnya saat ia bertanya-tanya bagaimana cara mengendalikan kelompok besar yang seharusnya menjadi target mudah itu. Go turun tangan untuk menyelamatkan situasi dengan berkomunikasi langsung dengan para pig mallet. Si goblin menarik perhatian mereka dan dengan penuh semangat memuji tuannya, memberitahu mereka betapa Hanul sangat ingin melindungi dan menyelamatkan mereka. Para pig mallet seketika menangis terseduh-seduh setelah mendengar pidato emosional itu dan bergegas menuju Hanul, berusaha keras menunjukkan rasa terima kasih mereka. Begitu saja, Hanul mendapati dirinya mampu membimbing monster-monster itu layaknya seorang gembala yang memimpin kawanan ternaknya. Setelah menyelesaikan situasi tak terduga ini, ia melanjutkan pengintaian di area tersebut bersama goblinnya dan terus membasmi setiap spesies manusia kadal yang berani mendekati mereka. Namun, ketika ia kemudian mencoba menjual batu mana lagi, sistem tiba-tiba memunculkan peringatan merah, memberitahunya bahwa dana kastel telah habis sepenuhnya dan ia tidak akan bisa menjual atau mengumpulkan batu lagi sampai dana tambahan dipulihkan. Tampaknya Hanul telah mencapai batas unit untuk setiap spesies manusia kadal yang bisa ia perintah. Ia tidak pernah menyangka bahwa kastel itu benar-benar bisa kehabisan emas. Karena sekarang ia tahu ada batasan ketat pada jumlah monster yang bisa ia kendalikan, ia memutuskan untuk berhenti berburu tipe manusia kadal karena hal itu hanya akan membuang-buang waktunya. Ia kemudian menghitung pig mallet yang ia selamatkan sendiri, mencapai sekitar 60 ekor, dan sistem memberitahunya bahwa total 70 ekor telah diselamatkan secara keseluruhan. Dari jumlah itu, jelas terlihat bahwa seluruh serikat Bogle hanya berhasil mengamankan 10 ekor sendirian. Tiba-tiba, sesuatu berubah pada diri para pig mallet dan mereka mulai bertingkah liar. Target yang dianggap mudah itu tiba-tiba mulai berlari serempak, menggiring setiap pemain di dalam Dungeon menuju tengah danau. Sistem Dungeon merespons dengan pengumuman yang menjelaskan bahwa para pembantai telah berhenti memburu pig mallet dan malam telah resmi tiba. Mereka diberi selamat karena berhasil melindungi target mudah tersebut dari para pembantai. Karena total jumlah pig mallet yang diselamatkan mencapai 70, sebuah tujuan tersembunyi pun terpenuhi pada saat yang sama. Saat ini, anggota serikat Bogle sudah benar-benar berada di titik nadir, berteriak pada Dungeon untuk membiarkan mereka keluar dari mimpi buruk ini. Namun, tepat ketika semua orang mengira ini akhirnya berakhir, notifikasi baru muncul dan memberitahu mereka bahwa uji coba pengobatan, Trial of Medication, akan segera dimulai. Gelombang air berkilauan yang sangat besar tiba-tiba menerjang ke arah semua orang. Dan tepat ketika mereka mengira mereka akan tamat, pig mallet yang mereka selamatkan berubah menjadi serius dan melompat ke depan untuk melindungi mereka. Hanul dan Gano berdiri di sana dengan tampak terkejut oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu. Sistem memberitahu mereka bahwa pig mallet yang mereka lindungi dari predator kini membalas budi sebagai tanda terima kasih. Hanul nyaris tidak percaya bahwa target mudah ini sebenarnya memiliki potensi tersembunyi seperti itu. Pada saat itu,
Akhirnya masuk akal mengapa mereka diberi tugas untuk melindungi mereka sedari awal. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah menyelamatkan lebih banyak akan membuat seseorang lebih aman. Untuk menguji teorinya, Hanul melirik sekilas ke arah yang lain, memperhatikan bahwa sebagian besar dari mereka nyaris tidak berhasil menyelamatkan satu atau dua pik malet masing-masing. Pemimpin Bulgle, Kuang, nyaris tidak bisa bertahan, dan pik malet di sampingnya tampak seperti sedang diambang napas terakhir. Anggota Bulgle lainnya tampak dalam kondisi serupa, yang membuat Hanul benar-benar khawatir akan keadaan mereka. Ia dengan cepat mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka semua, dan saat itulah sistem mengeluarkan notifikasi lainnya. Akhirnya terungkap misi tersembunyi yang dicari Hanul selama ini. Untuk menyelesaikannya, ia harus menemukan dan menekan sumber sebenarnya di balik uji coba ini. Selain itu, ia mengetahui bahwa jika ia mengalahkan monster yang bertanggung jawab memicu peristiwa ini, uji coba akan segera berakhir alih-alih berlangsung selama batas waktu 10 menit penuh. Hanul tidak membuang waktu, menenangkan diri, dan memakai kacamata spektakelnya. Ia mengaktifkan keahlian Sages Eye dan dengan cepat mengidentifikasi sebuah keberadaan tepat di tempat yang ditunjukkan sistem. Setelah fokus lebih jauh, ia mengonfirmasi bahwa itu adalah monster bernama Zenkaruk, makhluk yang sangat cerdas dengan keterampilan berbahaya seperti Cataclysmic Wave dan Storm. Kesadaran itu membuatnya cemas karena monster bernama Namet Monsters dianggap sebagai makhluk spesial dengan kemampuan unik yang eksklusif bagi mereka. Meski begitu, ia memaksa dirinya untuk tenang, mengingatkan dirinya sendiri bahwa misi tersembunyi tidak akan pernah sederhana. Ketika Gano tampak bersemangat dan bersiap untuk menyerang monster yang bersembunyi di balik gelombang besar, Hanul menghentikannya dan menyatakan bahwa ia hanya akan menjadi penonton dalam pertempuran ini. Ia menjelaskan bahwa tanpa ketahanan air, Gano akan berada dalam risiko besar di dalam danau karena medan tempur akan menjadi ancaman serius baginya. Hanul kemudian membuka toko pemanggilan monsternya dengan niat untuk menyewa monster baru guna menangani situasi tersebut. Dari daftar perdagangan Lord, ia memilih Ogre Berserker, terutama karena ia memiliki ketahanan alami terhadap air. Namun, kekhawatiran baru segera muncul di benaknya karena tidak seperti Gano, Ogre tersebut tidak dilengkapi item apapun, yang berarti kemungkinan besar ia akan kalah melawan monster bernama Excalibur Zenkaruk. Menyadari bahwa ia butuh sesuatu untuk meningkatkan statistik Ogre tersebut, Hanul mengeluarkan tiket gacha premiumnya meskipun tingkat keberhasilannya terkenal rendah, dan memutuskan untuk menggunakannya. Ia berharap tarikan itu akan memberinya item yang mampu membantu si Ogre memiliki peluang nyata melawan Zenkaruk. Tiket diaktifkan dan cahaya keemasan meledak keluar, memaksa mata Hanul terbuka lebar sekali lagi. Ia merasakan gelombang kegembiraan saat menyadari bahwa itu adalah item peringkat S. Namun, kegembiraan itu dengan cepat berubah menjadi kebingungan karena item tersebut tampaknya bukan sesuatu yang sangat berguna dalam pertempuran. Sementara itu, arus air terus menguat, membuatnya tidak punya pilihan lain selain memanggil Ogre dan melengkapinya dengan item yang baru saja ia terima. Saat ia memasangkan item tersebut pada si Ogre, makhluk itu tiba-tiba jatuh pingsan ke tanah. Di saat yang sama, Hanul mendengar teriakan putus asa dari salah satu anggota Bulgle yang hampir tenggelam, sehingga ia bergegas menolong tanpa ragu. Kekecewaan terpancar di wajahnya saat ia menggertakkan gigi, menyadari bahwa ia mungkin harus menangani semuanya sendirian sekarang. Selain itu, bayangan tuannya hanya tersisa 12 menit. Setelah itu ia akan kembali menjadi orang biasa peringkat E. Meskipun begitu, ia memilih untuk memprioritaskan menyelamatkan yang lain, walaupun ketegangan mulai terlihat saat ia kesulitan meski memiliki statistik unggul sementara. Tepat ketika genggamannya mulai melonggar dan ia hampir melepaskan pohon yang dipegangnya, arus deras itu tiba-tiba melemah. Saat ia melihat ke depan, ia melihat sesosok Ogre berdiri kokoh di dalam air sambil mengenakan apa yang terlihat seperti topi Harry Potter. Ogre itu berbicara dengan nada heroik dan bertanya apakah tuannya terluka. Ia menyapa Hanu secara formal dan memperkenalkan dirinya sebagai pelayan rendah hati, berperilaku dengan cara yang sama sekali tidak terduga dari seorang Ogre. Hanu merasa bingung karena dari sudut pandangnya, ia hanya memasangkan sebuah item peringkat S, topi penyihir agung Ganondorf, ke kepala Ogre tersebut. Artefak itu seharusnya dirancang untuk meningkatkan atribut kecerdasan, secara teoritis mengubah orang bodoh menjadi jenius.